Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Ilman Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis dokumen transaksi untuk akuntansi perusahaan dagang. Baik, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bukti transaksi. Nanti akan dibahas secara lengkap kasus PT Sakti Bandung ini. Semua dokumen transaksinya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 9 bukti transaksi. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, kita lihat di sini ada dokumen transaksi PT Sakti Bandung, kas keluar. Ini sudah jelas masuk ke jurnal khusus pengeluaran kas, ya. Pengeluaran kas. Kemudian transaksi berikutnya kita langsung saja. Transaksi yang kedua, ini ada faktur. Nah, kita bisa melihat ini faktur apa, apakah faktur pembelian atau faktur penjualan. Ini adalah faktur penjualan. Cirinya adalah yang pertama, ada kop surat dari perusahaan kita sendiri. Dalam hal ini adalah PT Sakti Bandung. Kemudian ada termin. Nah, ini adalah faktur penjualan. Ya, artinya ini adalah penjualan secara kredit. Ya. Dan ini masuk ke dalam jurnal khusus jurnal penjualan. Ya. Kita langsung transaksi berikutnya. Ada kas masuk. Ya, ini masuk ke dalam jurnal penerimaan. Ya, jurnal penerimaan ada kas masuk, berarti ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas di jurnal khusus untuk dari toko Anugrah, ya. Selanjutnya adalah dokumen selanjutnya yang keempat. Ini adalah voucher kas kecil dan ini adalah masuk ke dalam jurnal kas kecil atau petty cash khusus, ya. Jadi khusus jurnal kas kecil ada di dalam satu jurnal namanya jurnal petty cash atau jurnal kas kecil. Transaksi berikutnya, ini kapnya di dokumen transaksi ini bukan lagi PT Sakti Bandung, tetapi PT Dreams. Ini adalah faktur pembelian, ya, dimana tandanya atau cirinya adalah kapnya itu dari perusahaan orang lain atau dari perusahaan supplier, ya. Kemudian di sini ada termin. Ini ciri yang berikutnya. Ini adalah ciri bahwa dokumen transaksi ini merupakan dokumen transaksi pembelian. Maka dia masuk ke dalam jurnal pembelian. Ini adalah pembelian secara kredit. Selanjutnya, ini transaksi berikutnya ini adalah transaksi yang pertama, yang kedua tadi, ya, ada transaksi penjualan. Penjualan secara kredit. Ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Tadi sudah disebutkan cirinya kopnya perusahaan sendiri, kemudian juga ada termin. Dan di sini ada kopi, artinya bukan yang aslinya, ya. Karena yang aslinya diserahkan ke customer. Transaksi berikutnya, ini ada nota kredit. Untuk mengenali apa dokumen transaksi ini, yang pertama yang paling yang merupakan yang ciri utama, ya, kita lihat di sini ada nota kredit nomor sekian atas faktur. Nah, ini adalah kita lihat faktur nomor FKSB 1202 itu faktur apa, ya. Kemudian di sini juga ada kami telah mengkredit rekening saudara untuk pengembalian barang yang rusak. Nah, dari keterangan udah jelas pengembalian barang yang rusak. Ini adalah retur barang. Di sini kita bisa menentukan apakah ini retur penjualan atau retur pembelian. Kita lihat dari faktur FKSB 1202. Kita cek ke atas yang tanggal 7 Desember.
tanggal 7 Desember, FK SB 1202. Nah, ini fakturnya adalah faktur penjualan secara kredit. Maka ini juga adalah retur penjualan, ya, yang dilakukan kepada customer toko Anugrah. Nah, ini adalah retur penjualan dan masuk ke dalam jurnal khusus. Ya, sekali lagi masuk ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus artinya tidak disatukan dengan yang lain, masuk ke dalam jurnal umumnya, ya. Jadi kalau yang lain tadi ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal petty cash, dan ini masuk ke dalam jurnal umum, artinya jurnal yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal khusus yang tadi. Kemudian yang berikutnya, kas keluar. Nah, ini udah jelas ada kas keluar, berarti pengeluaran kas, ya, masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Dan yang ke-9, yang pada kesempatan ini yang terakhir, ini ada jurnal ada dokumen transaksi penjualan tunai, dan ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Ada kata lunas, berarti kita menerima uang secara tunai, penjualan tunai, masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Baik, untuk dokumen transaksi cukup, tetapi sebelum kita akhiri, ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di perusahaan dagang ini kita mengenal jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, kemudian ada petty cash, dan yang terakhir ada jurnal umum, ya, yang isinya adalah transaksi-transaksi yang tidak bisa dikategorikan ke dalam 5 jurnal khusus tadi. Jadi transaksi-transaksi yang tidak masuk kategori jurnal khusus masuk ke dalam jurnal umum, ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan, nanti ketemu lagi di pembahasan berikutnya, di video berikutnya untuk dokumen transaksi part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.